Teman, aku tinggal di Desa Palembapang, Kecamatan Kalianda, Kabupaten Lampung Selatan. Desaku terletak di kaki Gunung Raja Basa dengan pemandangan indah dan tanah yang subur. Di sini kami hidup rukun dan damai. Teman, hari ini Bibi akan membuat buah kelambang jagung atau kue lambang jagung untuk hidangan acara ngebuyung. Bahannya tentu saja tepung jagung. Kemudian ada gula pasir, tepung sagu, kelapa, pisang, garam, dan minyak. Selain bahan-bahan tadi, Bibi juga menyiapkan santan kelapa. Karena adonan yang nanti dibuat harus dilarutkan dengan santan kelapa yang sudah direbus. Bahan kedua yang tidak kalah penting adalah isian si kue lambang, yaitu pisang matang. Aku dan kakak memilih pisang jantan atau putih jantan biar rasanya makin manis. Nah, sekarang kita bantu bikin adonannya yuk. Takarannya harus tepat, teman. Oh iya teman, budaya gotong royong di desa kami tidak hanya untuk pertanian saja loh. Kalau di kebun ada sesakaian, di rumah ada istilah manjau. Dalam bahasa Lampung, manjau berarti mengundang ibu-ibu untuk membantu kegiatan memasak. Ibu-ibu yang datang biasanya sudah lengkap dengan alat masak masing-masing. Bahkan ada juga yang membawa bahan makanan. Pokoknya hebat deh ibu-ibu di sini. Wah, sudah banyak nih. Kue lambang jagung kami masak dengan cara dikukus. Kata Bibi, kue lambang terdiri dari dua jenis, yaitu kue lambang isi dan kue lambang mentah. Bedanya kue lambang isi dikukus setelah dibungkus. Sedangkan kue lambang mentah, adonan dimatangkan terlebih dulu, baru kemudian dibungkus. Wah, sepertinya sudah matang nih. Ini dia, buah kelambang jagung. Makanan tradisional khas Lampung yang sering muncul di setiap acara adat. Perkenalkan, ini adikku, namanya Muhammad Sadam Suryadi. Dalam tradisi adat Lampung, setiap bayi yang baru lahir harus dibuatkan acara ngebuyung. Selain untuk pemberian nama, tradisi ini juga berisi tentang doa dan pengharapan untuk masa depannya kelak. Ano yun yo? Kaya balak po, kaya solat, kasi sumayang, kam na yo. Yan na yo. Bakti kanya mama ina kam, yan na yo. Amin, ya Allah. Kalau jadi mabalak ni Allah. Sekarang waktunya makan. Ada bubur kacang hijau, kue lambang jagung, dan buah kelapis jagung. Selamat menikmati, Paman. Gimana? Enak kan? Ya pasti dong, kan Bolang yang bantu buat. Ayo, cepat. Awas, hati-hati Kak. Sebentar lagi kita sampai di kebun Paman. Nah, itu Paman. Tulong bapak ngaku melas saja. Adung mesak-mesak melas saja lang. Legohan ko tilang nyakain na yung nais ko mo ni. Beruntung kami memetiknya tepat waktu. Kalau tidak, nangka ini bisa jatuh dan hancur. Lihat teman, buahnya udah mateng banget. Tunggu sebentar ya Kak, biar aku ikat dulu. Legohan lang. Legohan ya, legohan ya. Teman, melasa atau buah nangka memang tumbuh subur di kebun kami. Meskipun belum banyak yang sengaja menanam dalam jumlah banyak, tapi buah melasa banyak yang suka loh. Seperti aku dan teman-temanku ini. Bolang. Aduh, enggak lagi. Aduh. Yo, saya kawan, aduh cukup, Pak. Makasih ya, Pak. Kamu lang ya, Pak. Iya Kak,
aku turun sekarang ya. Paman, kami pamit pulang dulu ya. Teman, hari ini kakak mengajak kami membuat kue dari bahan buah favoritku ini. Namanya kue apem melasa. Nah, biar tangan tidak lengket karena getah melasa atau getah nangka, kami sengaja melumuri tangan dengan minyak goreng. Tuh kan, jadi gampang mengambil dan membersihkannya. Bahan kedua yang harus kami siapkan adalah kentang kukus yang ditumbuk. Ayo Za, bantu tumbuk kentangnya ya. Nah, kentang, santan, dan potongan buah nangkanya sudah siap nih. Sekarang saatnya membuat adonan. Aduh pernah. Aduh halus. Tunjukan Minan Nur ya. Yo. Untuk tugas yang satu ini, biar Minan atau bibiku saja yang mengerjakan ya. Aku bantu menyiapkan bahan-bahannya saja. Setelah kentang, telur dan nangka dicampur menjadi satu, kemudian aduk sampai rata. Jangan lupa tambahkan minyak, gula pasir, tepung sagu, dan tepung kanji untuk perekatnya. Setelah tercampur semua, baru deh masukkan santan kelapa, biar kuenya lebih pulen. Beres deh. Sekarang waktunya menambahkan pewarna makanan. Wih, jadi makin menarik ya teman. Yuk kita isi kecetakan. Jangan lupa oles dengan minyak dulu ya teman, biar adonan tidak lengket. Selain menggunakan buah nangka, kue apem juga bisa dibuat dengan isian buah pisang. Terakhir tinggal dipanggang deh. Awas, pelan-pelan ya, jangan sampai tumpah. Karena menggunakan dua sumber api, jambangan atau oven tradisional ini bisa dengan cepat membuat kue apem matang. Jika kondisi api stabil, apem bisa diangkat setelah kira-kira 30 menit dipanaskan. Wah, sudah matang nih. Mantap! Ini dia teman, kue apem melasa. Salah satu kreasi kuliner dari bahan buah melasa atau nangka. Siapa mau coba? Tapi tunggu dulu. Sebelum kita cobain kuenya, Bibi mau kasih tahu cara membuat bubur biji nangka atau yang biasa kami sebut bubok biji melasa. Ternyata tidak hanya buahnya saja yang bisa diolah jadi makanan, tapi bijinya juga. Selain biji nangka, bahan lain yang harus ada yaitu gula merah. Ayo Za, bantu Bibi rajang gulanya ya, biar nanti mudah larut. Nah, ini adalah agar-agar. Tinggal potong aja ya Bi. Kurang lengkap rasanya membuat bubok tanpa santan. Syukurlah Kak Eci sudah menyiapkannya. Oh iya, setelah dibersihkan, biji nangkanya harus direbus dulu ya teman. Gak harus lama kok, cukup 30 sampai 40 menit saja. Nah, sambil menunggu biji nangkanya matang, kita mulai rebus bahan-bahannya yuk. Ayo Bi, sini biar Bolang bantu. Semua bahan sudah dimasukkan, tinggal aduk terus sampai mendidih. Terakhir, masukkan rebusan biji nangka. Kata Bibi, dahulu biji nangka hanya dijadikan cemilan sederhana. Cukup direbus dengan garam saja. Sekarang, biji licin ini banyak diolah menjadi makanan lezat, termasuk diolah menjadi bubur. Wah, sudah matang nih. Minan cicip pai. Jo, cicip tak? Cicip yo. Sampai lagi cicip luar. Bangi teman ini jilang asli lah. Mis tabuk nan yo. Mis tabuk aja. Mantap. Ini dia, bubok biji melasa. Salah satu olahan lezat dari biji nangka. Selamat makan. Mana Donald? Yo, apa rasanya? Masya Allah.
Sempurna! Menikmati keindahan pantai Batu Kapal sambil menikmati manisnya bubuk biji melasa dan lezatnya kue apem melasa. Enak banget nih Kak. Lain kali kita bikin lagi ya. Pisang yang kami tebang ini adalah salah satu jenis pisang unggulan dari desaku. Namanya pisang nangka atau orang Lampung biasa menyebutnya putih melasa. Sip, kalian memang luar biasa. Ini dia angkutan kami teman. Gerobak atau yang sering kami sebut kegubak ini adalah alat angkut sederhana yang sudah dipakai sejak kakek dan nenek kami. Gugah, himak di kuat kau dah koton. Nah, ini saya jalan. Saya nak. Beres deh, saatnya berangkat. Ayo teman, dorong terus. Sebagai daerah penghasil pisang, Desa Palembapang, Kecamatan Kaliandan, Lampung Selatan memiliki banyak warisan olahan makanan tradisional berbahan utama pisang. Salah satunya adalah kue babeka. Kue legit ini dibuat dari pisang matang jenis pisang muli. Sebelum dicampur dengan bahan-bahan lain, terlebih dulu pisang dihaluskan. Aduh Jilang, aduh halus. Ini usung po minan belakang ini ya. Makasih Nanyo. Yo, cocok kan ko? Cok. Perkenalkan, ini Bibi Nur. Kami biasa memanggilnya Minan Nur. Minan artinya bibi teman. Minan Nur pandai sekali loh membuat kue babeka. Pisang yang sudah lembut lalu dicampur dengan tepung beras, kanji, dan gula. Semua bahan diaduk sampai benar-benar tercampur. Duh, kok malah bercanda sih? Aku lagi fokus nih. Oh iya teman, kata Minan, dahulu kue babeka adalah salah satu kue yang biasa dihidangkan pada saat santai. Makanya dikenal juga sebagai kue penunda lapar. Karena dari buku yang aku baca, pisang mengandung zat pati yang bisa membuat perut kenyang lebih lama. Gimana teman? Setelah diberi warna tampilannya jadi makin menarik bukan? Teman, kue babeka dimasak dengan cara dipanggang. Caranya dengan meletakkan adonan ke daun pisang yang sudah dioles dengan minyak. Pelan-pelan ya teman, jangan sampai tumpah. Selanjutnya, adonan dipanaskan di atas belanga tano atau wajan tanah. Salah satu kelebihan memasak makanan dengan piranti tanah liat adalah cita rasanya yang khas. Karena alat ini bisa menyeimbangkan rasa dan mengurangi keasaman pada makanan. Wah, sudah matang tuh. Ayo, segera angkat teman. Ini dia kue babeka. Kue tradisional khas Lampung Selatan berbahan buah pisang. Lain pisang muli, lain pula pisang kepok. Pisang ini bisa diolah saat masih mentah. Eits, bukan buahnya yang akan kita olah ya, tapi kulitnya. Nama masakannya adalah tumis kulit pisang. Selain kulit pisang, bahan lain yang diperlukan adalah jagung manis, wortel, dan daun melinjo. Untuk bumbunya, siapkan cabai, bawang, dan tomat. Oh iya teman, kulit pisang yang akan kita masak adalah kulit bagian dalam. Setelah kulit luarnya dikupas, selanjutnya pisahkan kulit bagian dalam dengan dagingnya. Untuk membuang getah dan membuatnya lebih renyah, masukkan kulit pisang pada larutan air garam. Setelah itu dipotong menyesuaikan dengan ukuran bahan yang lain. Ngaji konan. Iyo, ngaji Nanyo. Ayo.
Untuk memastikan aman saat dimakan, kulit pisang harus direbus sampai matang. Dengan api besar seperti ini, rebusan kami akan matang dalam waktu kurang lebih 20 menit saja. Ini dia hasilnya, teman. Udah harum nih. Itu artinya bumbu sudah matang. Selanjutnya, masukkan bahan-bahan tambahannya. Masih ada kulit pisang, wortel, dan daun melinjo. Jangan lupa tambahkan garam ya. Nah, awas sebupai. Panas nah. Mau donon. Oh, bangit do. Oh iya. Iya, Minan emang jagoannya kalau urusan masak. Ini dia, tumis kulit pisang ala kami si Bolang Palembang. Selamat makan. Duh, nikmat banget. Ini terasa renyah. Hampir lupa. Kita masih punya kue babeka loh. Setelah menikmati lezatnya tumis kulit pisang, sekarang kita tutup dengan legitnya kue babeka. Ayo, siapa mau ikut nyobain? Manis dan gurihnya pas nih teman. Teman, ada satu lagi buah yang tumbuh subur di desaku. Kami menyebutnya belimbing tenjuk. Sering juga disebut belimbing wuluh atau belimbing sayur. Siap semuanya ya? Tangkap satu-satu. Jangan sampai ada yang jatuh. Teman, buah asli Indonesia ini berbuah setahun sekali. Di desaku, tanaman dengan nama latin Averrhoa bilimbing ini banyak ditanam di sekitar pekarangan rumah. Lang, regah lang. Ada cukup je. Ayo. Yo nak regah. Lang tapi ni ko yo. Yo. Lang alina. Kami mau membuat manisan belimbing wuluh. Setelah dicuci bersih, belimbing wuluh dipotong menjadi 2 bagian. Sebelum direbus dengan air gula, belimbing wuluh harus dicuci dengan air kapur. Menggunakan air kapur atau dalam bahasa Lampung disebut kue kapo, supaya daging belimbing tidak lembek. Ingat ya, takaran kapurnya harus sesuai. Kalau terlalu banyak, rasanya akan pahit. Ini dia bagian terakhir. Memanaskan belimbing wuluh dengan air gula yang sudah mendidih. Wih, lihat teman. Jadi makin cakep kan? Angkat. Sekarang waktunya mendinginkan. Cukup dengan menyusun manisan belimbing di nyiung atau yang biasa juga disebut tampah. Susun yang rapi ya teman. Manisan belimbing wuluh baru bisa dinikmati setelah dijemur kurang lebih 2 hari. Nah, ini dia manisan yang sudah kering. Yo. Bolang kelegokan ya nanti ancur ya yo. Yuk kak, ini Yunan. Teman, manisan belimbing wuluh ini nggak langsung kami makan, tapi akan dijadikan isian kue bolu. Bukan kue bolu biasa ya, tapi bolu khas dari desaku yang dimasak dengan alat panggang unik. Adonan dibuat dari telur dan gula, dikocok sampai mengembang dan berwarna pucat. Kata Bibi, kunci kelezatan bolu salah satunya terletak pada proses ini, yaitu mengaduk adonan dengan cepat dan bahan yang digunakan harus dalam suhu ruangan. Kue bolu dijamin akan mengembang sempurna. Selanjutnya, tambahkan minyak goreng, tepung dan susu. Siapa yang suka warna ungu? Tunjuk tangan. Kalau aku sih suka warna biru.
Kakak juga mau bikin adonan dengan warna kuning dan merah. Oh ya teman, kue bolu dan lapis legit sama-sama dimasak dengan cara dipanggang. Bedanya, kue bolu tampilannya lebih beraneka ragam. Ini dia teman, alat panggang tradisional yang tadi aku bilang. Alat masak warisan berharga ini kami sebut jambangan. Uniknya, jambangan dibuat dengan 2 sumber panas, yaitu dari api tungku dan panas atas dari pembakaran sabut kelapa. Untuk menyalurkan sumber panas, jambangan diisi dengan pasir. Kata Bibi, pasir ini berfungsi untuk menjaga bagian dalam tetap panas sehingga kue cepat matang. Wih, sudah matang nih. Sekarang tinggal kita tambahkan manisan belimbingnya. Bolu siap untuk digulung. Untuk yang satu ini biar Bibi aja yang mengerjakan daripada berantakan. Ini dia kue bolu gulung isi manisan belimbing bulu. Hayo, siapa mau coba? Selamat makan. Rasanya enak banget. Teman, sampai di sini dulu ya cerita tentang warisan kuliner dari desaku. Salam bocah petualang.